Analisis regresi. Di dalam analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian yang bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik, yaitu regresi. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian. Jadi yang dipakai dalam analisis regresi, variabelnya itu ada dua, yaitu variabel bebas atau bisa dikatakan variabel independen, dan variabel biasa atau disebut variabel dependen. Oke. Selanjutnya, di dalam regresi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ada regresi sederhana. Oke, regresi linear sederhana itu adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara satu variabel faktor penyebab atau variabel independen atau variabel bebasnya itu adalah disimbolkan dengan X terhadap variabel akibatnya atau variabel dependennya yaitu disimbolkan dengan Y. Jadi ini adalah untuk regresi linear sederhana itu yang kita lihat adalah satu variabel independen dan satu variabel dependen. Oke, yang pertama yang saya bahas itu adalah regresi linear sederhana. Itu adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara satu variabel faktor penyebab atau variabel independen atau tadi ya variabel bebas atau variabel X terhadap variabel akibatnya atau variabel terikatnya atau variabel dependen bisa disimbolkan dengan Y. Jadi di dalam regresi linear sederhana itu menguji satu variabel independen dan satu variabel dependen. Yang berikutnya adalah regresi linear berganda. Jadi metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel faktor penyebab atau variabel independen atau variabel bebas ya, atau bisa disimbolkan dengan variabel X terhadap satu variabel akibatnya atau variabel dependen Y. Jadi bedanya untuk regresi berganda itu dengan regresi sederhana itu adalah di variabel independennya. Kalau sederhana tadi variabel independennya hanya satu, tetapi untuk berganda variabel independennya lebih dari satu atau dua atau lebih. Persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX ya, dimana Y itu adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, Y itu adalah variabel dependennya, A itu adalah harga Y atau nilai Y bila X nya sama dengan 0. Jadi di dalam X ini, Y itu adalah variabel dependennya yang diprediksikan. X itu adalah subjek pada variabel independennya. Jadi X di sini yang mempengaruhi Y. X ini adalah variabel bebasnya yang mempengaruhi variabel Y. Jadi B ini adalah angka arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan dari variabel dependennya yang berdasarkan pada variabel independen. Jadi bila B-nya positif, maka Y-nya akan naik, sedangkan untuk B-nya negatif, maka Y-nya akan mengalami penurunan.
ya, untuk B positif dan B negatif. Jadi secara teknis itu maka B itu adalah merupakan tangen dari perbandingan antara panjang garis variabel independen dengan variabel dependen setelah persamaan regresi itu ditemukan. Untuk mendapatkan nilai A dan B, ini ada rumusnya, yaitu yang pertama kita mencari nilai A dulu. Nilai A itu sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma X Y. Dibagi dengan N, sigma X pangkat 2 min sigma X dikuadratkan. Untuk mencari B, ini rumusnya N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, contoh soal ya. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Ya. Sehingga dapat memprediksi ini ya, atau meramalkan atau mengestimasi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Jadi di sini kita mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Dengan kita mempelajari itu, maka kita bisa meramalkan jumlah cacat produksi jika suhunya tidak terkendali. Jadi engineer tersebut kemudian mengambil data selama 15 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksinya. Ini adalah untuk datanya. Ada tanggal 1 sampai tanggal 15, jadi selama 15 hari. Ini adalah suhu ruangannya 24, 22, 21, 20, 22, 19, 20, 23, 24, 25, 21, 20, 20, 19, 25. Ini adalah jumlah cacat produksinya. Jadi pada tanggal 1 itu rata-rata suhunya 24, cacatnya itu ada 10. Tanggal 2 suhunya 22, cacatnya ada 5. Ini adalah datanya ya. Persamaan regresi linier sederhana. Itu adalah Y sama dengan A plus BX ya. Dimana Y itu adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, Y itu adalah variabel dependennya. A itu adalah harga Y atau nilai Y bila X-nya sama dengan 0. Jadi di dalam X ini Y itu adalah variabel dependennya yang diprediksikan, X itu adalah subjek pada variabel independennya. Jadi X di sini yang mempengaruhi Y. X ini adalah variabel bebasnya yang mempengaruhi variabel Y. Jadi B ini adalah angka arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan dari variabel dependennya yang berdasarkan pada variabel independen. Jadi bila B-nya positif, maka Y-nya akan naik, sedangkan untuk B-nya negatif, maka Y-nya akan mengalami penurunan. Ya, untuk B positif dan B negatif. Jadi secara teknis itu maka B itu adalah merupakan tangen dari perbandingan antara panjang garis variabel independen dengan variabel dependen setelah persamaan regresi itu ditemukan. Untuk mendapatkan nilai A dan B, ini ada rumusnya, yaitu yang pertama kita mencari nilai A dulu.
nilai A itu sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma X Y dibagi dengan N, sigma X pangkat 2 min sigma X dikuadratkan. Untuk mencari B, ini rumusnya N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, contoh soal ya. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Ya. Sehingga dapat memprediksi ini ya, atau meramalkan atau mengestimasi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Jadi di sini kita mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Dengan kita mempelajari itu, maka kita bisa meramalkan jumlah cacat produksi jika suhunya tidak terkendali. Jadi engineer tersebut kemudian mengambil data selama 15 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksinya. Ini adalah untuk datanya. Ada tanggal 1 sampai tanggal 15, jadi selama 15 hari. Ini adalah suhu ruangannya 24, 22, 21, 20, 22, 19, 20, 23, 24, 25, 21, 20, 20, 19, 25. Ini adalah jumlah cacat produksinya. Jadi pada tanggal 1 itu rata-rata suhunya 24, cacatnya itu ada 10. Tanggal 2 suhunya 22, cacatnya ada 5. Ini adalah datanya ya. Oke, kita cari jawabannya dulu. Awalnya kita membuat kolom tambahan yaitu X2, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Oke, kita dapatkan sigma dari X-nya 325, sigma Y-nya 104. Dengan sigma X kuadratnya 7103, sigma Y kuadratnya 872, sigma XY-nya 2344. Oke, kita cari konstanta A dulu. Mencari A tadi adalah sigma Y. Sigma Y itu adalah 104. Sigma X kuadratnya 7103 dikurangi dengan sigma X-nya. Sigma X-nya adalah 325 dikalikan dengan sigma XY-nya 2344. 15 ini adalah N-nya. Jadi tadi N-nya adalah 15. Sigma X kuadratnya 7103. Sigma X kuadratnya ini ya, sigma X ya dikuadratkan, jadi 325 kali 325. Jadi kita dapatkan konstanta dari A itu adalah negatif 25,1. Oke, selanjutnya kita mencari koefisien dari B-nya. Oke, mencari B yaitu N-nya tadi adalah 15 kali sigma XY 2344 dikali dengan sigma X-nya 325 dikali dengan sigma Y-nya. Terus N 15 sigma X kuadratnya 7103 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, jadi 325 kali 325 didapatkan koefisien dari B itu adalah 1,5. Oke, jadi untuk mode regresinya Y adalah sama dengan A plus BX, di mana A kita dapatkan negatif 25,1 dan B-nya adalah 1,5. Jadi Y sama dengan negatif 25,1 plus 1,5 X. Ya. Jika ada soal, ini ada mode regresinya, jika ada soal berapa prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X-nya contohnya adalah 30 derajat. Jadi kalau suhunya 30 derajat Celcius, jadi
kemungkinan atau estimasi prediksi dari jumlah cacat produksinya itu berapa? Kita cari ya. Y sama dengan negatif 25,1 1,5 kali 30, maka didapatkan dengan jika suhu ruangan itu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan yaitu terdapat 19,9 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Jadi ada sekitar 19,9 atau 20 unit yang cacat jika suhu ruangannya mencapai 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya adalah menguji signifikansi. Yang pertama adalah menghitung jumlah kuadrat XY, yaitu dengan JK XY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. Hasilnya untuk kuadrat XY itu adalah 90,7. Yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat total, yaitu JKY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N, hasilnya adalah 10,93. Yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat regresi, didapatkan kuadrat regresinya itu adalah 136,05 dengan rumus B dikalikan dengan JKXY. Menghitung jumlah kuadrat residu didapatkan dari JKY dikurangi dengan JK reg. Hasilnya adalah negatif 125,12. Mencari F hitung. F hitung itu adalah JK reg per K. K itu adalah jumlah variabel independennya. JK res per N min K min 1, maka didapatkan negatif 14,13. Yang selanjutnya adalah menentukan hipotesis. H alternatifnya adalah terdapat pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang diakibatkannya. H0 adalah tidak terdapat pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang diakibatkannya. Menguji signifikansi, jadi kita melihat apakah nanti H0 ditolak atau tidak. Jadi kalau H0 ditolak itu jika F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Oke, untuk F tabelnya saya dapatkan yaitu 1 itu adalah variabel independennya 1, 13 tadi untuk DF-nya, hasilnya 4,67. Nanti bisa dicari untuk F tabelnya, bisa mendownload sendiri. Maka di sini kita bandingkan F hitung dengan F tabel, dan F hitung di sini lebih kecil dari F tabel. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat produksinya. Artinya di sini tidak ada pengaruhnya antara suhu ruangan terhadap jumlah cacat produksinya, tidak berpengaruh secara signifikan.